Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Hari ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri, khususnya persamaan sinus. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya ya. Buat yang penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri, di mana cara menyelesaikannya adalah dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Persamaan trigonometri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan sinus. Berikut ini adalah gambar dari grafik nilai sinus untuk persamaan Y sama dengan sin X. Dengan besar derajatnya dibatasi dari minus 360 derajat sampai 360 derajat. Misalnya, untuk sinus 270 terlihat nilainya itu adalah 1. Adapun untuk sinus 270 nilainya adalah minus 1. Jadi, nilai-nilai dari sinus sudut-sudut itu tergambar dalam grafik ini. Adapun nilai utama untuk sin X di area bergaris biru seperti pada gambar, yaitu berada pada derajat minus 90 derajat sampai 90 derajat, di mana nilainya dari min 1 sampai 1. Jadi ketika sin minus 90 yang ditanya, berarti nilainya adalah min 1. Ketika sin 0, nilainya adalah 0. Untuk nilai X yang lebih dari 360 ataupun kurang dari minus 360 derajat, bisa kita cari dengan persamaan sin X sama dengan sin alpha, di mana untuk mencari nilai X1-nya, alpha ditambah K dikali 360 derajat. Sementara untuk X2-nya, yaitu 180 derajat dikurang alpha, ditambah K dikali 360 derajat, di mana 180 derajat dikurang alpha itu dikurangkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan perkalian K kali 360 derajat. Nah, ini untuk yang derajat. Adapun untuk nilai sinus dalam bentuk radian, rumusnya sama saja, cuman nilai derajatnya diganti dalam bentuk pi. Jadi, kalau mencari sin X sama dengan sin alpha, mencari X1-nya itu tetap alpha ditambah K, cuman tadi kan dikali 360 derajat. Ini dikali dengan 2pi. Kenapa? Nilai dari pi itu adalah 180 derajat. Maka untuk 360 berarti 2 dikali pi atau 2 dikali 180. Adapun untuk mencari X2 itu adalah pi dikurang alpha. Ingat, rumus sebelumnya adalah 180 dikurang alpha. Berarti dalam bentuk radian adalah pi dikurang alpha ditambah K dikali 2pi. Agar lebih paham, saya di sini akan menjelaskan contoh soal terkait persamaan sinus, tapi di sini dalam bentuk radian. Jadi, rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang kedua tadi. Soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 dalam interval X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2pi. Jadi disoalkan sin X itu setengah akar 3. Nah, kalau kita lihat di tabel yang sudah saya berikan pekan lalu, nilai sin X yang merupakan setengah akar 3 itu adalah sin 60. Jadi ini adalah sin 60 derajat. Nah, lalu kalau kita ingin bentuk dalam bentuk pi berapa?
Jadi kita lihat pi itu kan 180 derajat. Maka untuk mencapai 60 berarti harus dibagi 3. Maka ini sama dengan sin pi per 3. Dengan kata lain, pi ini adalah 180 derajat. Jadi, X1-nya itu sama dengan sin dari pi akar 3 pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Nah, jadi X1-nya itu yang ini aja yang kita ambil. Jadi, sama dengan pi per 3 ditambah k dikali 2pi. Sehingga untuk k sama dengan 0, X1-nya adalah pi per 3. Jadi yang ini ya. X1-nya pi per 3. Nah, bagaimana dengan X2? Ini X1 ya. Lanjut ke X2. Rumus X2 itu berarti sin alpanya di sini pi akar 3, berarti kan sin pi dikurang alfa, yaitu pi per 3 ditambah k kali 2pi. Nah, X2-nya berarti pi itu kan 1 ya, berarti 1 pi. Yang ini 1 pi dibagi 3. Supaya nggak bingung, berarti 1 pi samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 3, berarti sin 3 pi per 3. 3 pi per 3 itu sama dengan pi saja. Karena 3 bagi 3 kan 1. Nah, kemudian dikurang dengan pi per 3 ditambah k kali 2pi. Sehingga X2 sama dengan sin 2pi per 3, karena 3 dikurang 1 ya, ditambah k 2pi. Atau kalau kita tulis, ini 2pi per 3 ditambah k kali 2pi. Nah, jadi untuk k sama dengan 0, kalau k-nya ini diubah jadi 0, berarti kan 0 kali 2pi, berarti ini kan udah otomatis 0 ya, yang ini. Kalau k-nya ini 0, maka ini 0 kali 2pi. Ini 0 ya. Itu kan berarti 0. Berarti 2pi per 3 ditambah 0. Begitu juga yang ini. Makanya kalau k-nya 0, X2-nya hanya bersisa ini. 2pi per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 nih. Yang satu pi per 3, yang satu lagi 2pi per 3. Kalau kita tuliskan HP sama dengan, HP ini himpunan penyelesaian ya, buka kurung, pi per 3, 2pi per 3, tutup kurung. Demikianlah penjelasan saya terkait persamaan sinus. Nantikan video selanjutnya terkait persamaan kosinus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Trust yourself.